dakwaan tidak ada satupun pasal pemerasan yang didakwakan. Jadi karena sudah di pengadilan namanya dakwa, yang didakwakan kepada Nikita Mirzani. Sedangkan pada proses penyidikan, pada proses penetapan Nikita tersangka, pada proses Nikita ditahan, baik pada tingkat pertama penahanan oleh kepolisian. Nih, oke, ini nih VT-nya. Kalian bisa nonton komplit ya di sini ya. Perpanjangan 40 hari oleh kejaksaan. Semuanya adalah pasal 368 tentang pemerasan. Tuh. Tiba-tiba pemerasan itu hilang. Dihapus oleh jaksa penuntut umum, dimunculkan pasal 369 tentang pencemaran nama baik secara lisan atau tulisan. Pencemaran dengan lisan dan tulisan, itu bahasanya seperti itu tadi yang saya sampaikan kepada Anda. Dengan data ini, saya harapkan masyarakat supaya tidak tersesat. Biasakan kalau berbicara itu dengan data, karena kita itu berbicara tentang hukum. Hukum itu adalah hitam putih pembuktiannya. Maksudnya hitam putih kalau kita berbicara tentang aturan, tentang pasal, buktikan dengan aturan, dengan undang-undang yang menyebutkan pasal tersebut seperti yang saya sampaikan seperti ini. Itulah yang harus Anda pahami, bahwa sejak kemarin secara hukum, secara yuridis, kita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Yang didakwakan semuanya tiga-tiganya, 2 adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dakwaan yang terakhir tentang tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, dikasih waktu 7 hari, 7 kali 24 jam, sekarang 6 kali 24 jam, segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Woi DRG, lu nggak minta maaf, lu awas lu ya. DRG, lu udah nahan-nahan ibunya anak-anak lu. Pasal pencemaran, pasal pemerasan 368-nya udah nggak ada lu. Ini udah 5 kali 24 jam lu ya. Coba kita dengar. Jadi pengacaranya ngomong apa? Kita lihat tadi ada pasal berlapis ya. Pertama, pasal ke-1 tuntutan dengan ide. Kemudian kedua berkaitan dengan pencemaran. Pasal 368 369 ayat 1. Ketiga, dan itu mengikut maksudnya. Mengikut adalah TPPU. Jadi 3 dakwaan, 2 berlapis, 1 TPPU itu sudah jelas, dan kami yakini itulah fakta perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tadi, sehingga hakim pun jelas mendengar apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Itu aja yang saya sampaikan. Bang, dalam persidangan juga ini kita mengatakan bahwa banyak yang dimanipulasi, sebenarnya rekaman yang dipotong-potong. Menanggapi hal itu mungkin gimana, Pak? Pagi Krisna. Bunyi unsur dari 143 ayat Muhammad itu adalah cermat, jelas, dan lengkap. Nah, lengkap itu, Pak. Jadi kalau semua diuraikan ya, mungkin tidak lagi ada cermat yang tadi tidak masuk. Tapi itu 3 unsur tadi, sehingga bukan kepotong-potong. Nanti dalam pembuktian akan kelihatan terurai terbuka. Mungkin kami akan menguraikan bagaimana sih yang mendapatkan kata-kata itu. Dan ada bukti, mungkin akan dibuka nanti melalui media atau melalui apa namanya. Kita lihat tadi ada pasal berlapis ya. Intinya menyampaikan agar saksi Reza Gladys menyumpal atau menghubungkan mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang dan agar saksi Nikita Mirzani, ngomong apa sih? Menjelek-jelekkan saksi Reza Gladys serta saksi Oki Pertama menyatakan bahwa terdakwa Nikita. Lu ngomong apa sih?
Ngomong apa sih? Itu sayang. Apa namanya? Granola. Ini pengacaranya nih juga kenapa sih? Nggak paham deh, Mams. Gini orang. Lu ngomong apa sih? Ah, Agar saksi Nikita menjadi tidak menjadi mekanisme hukum proses pengadilan. Jaksa akan membuktikan dakwaannya. Dia pengacara. Iya, jadi kayak bingung aja kayak jangan dong, dong. Dia kan udah mengatur dia overclaim, tapi makin lama nih kita udah ditahan, terus video overclaimnya dia dihapus. Itu saya nggak kenal sama Reza, Reza yang nyari saya. Iya, dia yang nyari saya, saya bingung juga. Makanya juga tadi dakwaannya sebenarnya banyak bahas dokter juga Pak El. Iya kan? Bingung kan? Tadi kan ini juga Emang halusinasi. Pokoknya halusinasi. makanya bukan ada pesan yang disampaikan tadi kan Niki juga menyampaikan pesan. Mail sih cuman pengen apa? Bilang yang kayak lu ngasih jalan, ini pokoknya halusinasi semua. All siapa ya? Support keluarga seperti apa Pak El? Oh, keluarga, alhamdulillah teman-teman aku udah pada datang, sahabat-sahabat aku semua. Itu aman. kasihan. Iya, jadi ya. Kasihan sih. Polisi, kemudian jaksa, baru hakim. Iya, Pak, Reza Gladys tolak minta maaf katanya. Saya sengaja bawa dokumen adalah dokumen apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin. Hah? Detik-detik live. Dokter Reza Gladys panas. Netizen. Membantu mengoperasi kebersamaan bersama teman negasi. Kalau kamu yang kering, kamu bisa dilembabkan dengan si Mas Reza Polis satu ini kakak saya. Itu ada 3. Satu betul kamu yang udah putih dan cerah. Saya 2 betul kamu yang putih dan cerah. Ah, dem. Enggak Bu. Iya, buat si Reza Gladys itu tuh, ya. Nah dulu, gue mau lihat ini dulu. Gue mau lihat si pengacaranya dulu. Pengacaranya ngomong apa nih? Bentar. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi Nah, Reza Gladys tolak minta maaf nih mana nih? Gue nggak ada. Zia, ini gue baru denger nih. Ada nih rekaman suara. Menurut lo apa ada rekaman suara? Nih, rekaman suaranya dengerin ya. Kalau bukan pemerasan apa artinya? Nih, gue jawab. Ini video gua tanggal 11 Maret. Ya, tanggal ini bulan 3 tanggal 11. Ya, bulan 3 tanggal 11. Coba ya kalian lihat ya. Ini waktu masih narasinya yang pemeresongan itu, yang 368 masih digaungkan supaya bisa ditangkap. Dan ini ada rekamannya. Sudah di-save ya sama semuanya ya. Dengerin ini kira-kira suara rekamannya siapa kira-kira? Tuh, jawab. Itu rekaman suara siapa kira-kira? Nanti ini kebuka semua di pengadilan udahlah. Tuh. Zia, ini gue baru denger nih. Ada nih rekaman suara. Menurut lo apa ada rekaman suaranya ya? Kan lo nanya, kalau bukan pemerasan apa artinya? Nih, gue jawab. Mau transfer dia malah nggak mau. Mau transfer dia malah nggak mau.
bulan 3, tanggal 11. Ini aku bagaimana ya? Aku minta take down dan sebagian Pak. Nah itu tuh aku minta take down juga deh Pak. Selama yang restorannya aku minta di take down, terus aku bahkan bawa transfer gitu. Dia malah gak mau, apaan sih dong? Terus kayak gitu, terus dia marah, makasih dia bilang kayak gitu. Aku juga nanti aku ngomong nih. Aduh, ngomong gitu loh Kak. Ya sabarlah Kak. Ya Allah. Baru soalnya baru nyampe. Ya. Kayaknya temuan hilang. Jangan ketawa-ketawa. Enggak berapa. Ya. Ini udah jam 4 tau. Ya Allah. Justru kita semua di sini yang bela Niki paham hukum ya. Jangan kebolak lu. Kebolak lu. Ini dengerin suaranya coy. Enggak, kamu diem aja. Kalau nggak banyak ngebantah apa-apa. Enggak, aku diem aja. Aku minta take down dan sebagian Pak. Nah itu tuh aku minta take down juga deh pasti selama yang restorannya aku minta di take down, terus aku bahkan mau transfer gitu sebenarnya. Dia malah gak mau, apaan sih dong? Kayak gitu, terus dia marah, makasih dia bilang kayak gitu. Aku juga nanti aku ngomong nih. Aduh, ngomong gitu loh Kak. Kau yang mulai, kau yang ngasih duit. Kau yang sangat-sangat licik. Ya ampun, dengar suaranya. Aduh. Ampun deh gua. Goks ya guys, ini gila kasusnya gila saya. Ya kabar Kak, ketemu dia. Ya, ini baru ketemu soalnya baru nyampe. Kayaknya temuan hilang. Cuma nih, kamu bandara kan jam berapa? Itu udah jam 4 tau. Gak ada orang kebal hukum, say. Gak ada orang kebal hukum. Ya, di sini di Indonesia kita negeri tercinta ini, tinggal tunggu aja hari sial gak ada di kalender ya, say. Gak ada, mana ada orang kebal hukum, gilingan padi. Yang udah pinter nyembunyiin aja hancur, yang udah bercokol puluhan tahun aja lengser. Nggak kena dihukum negara, bisa kena hukum alam, say. Waduh, lebih ngeri kalau udah masuk hukum alam. Oke. Ya, kita masih ada di acara Payday Sale. Let's go, let's go, let's go. Kenapa? Maaf, lu aja gitu yang tahu hukum gitu. Kayak mah soalnya kamu bisa dibebasin. Ntar kita ikuti prosesnya dong, say. Kita ikutin prosesnya dong, say. Ya. Mana ada pasal 369 itu pencemaran. Bang Fahmi itu dokter. Bang Fahmi itu dokter hukum. Gak usah berkelit deh. Kebanyakan yang salah ngomong juga yang sebelah kok. Salah ngomong mulu. Mr. Genius, saya mau minta tolong dijelaskan pasal yang kemarin itu yang diganti kan 368. Diganti dengan pasal 369. Ya kan? Itu bagaimana? Apa itu pasal 369? Tolong dijelaskan. Pasal 369 KUHP itu tentang pencemaran nama baik. Isinya, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Mananya sama itu gimana sih? Ya kalau komen tuh Bang Fahmi itu dokter, nggak mungkin salah lah dia. Jam terbangnya tinggi, kasusnya gede-gede. Apa sih?